Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar bahasa Inggris lagi with me, Miss Rara. How have you been? Me? I have been doing great. Thank you for coming back to my channel. I hope you learn a lot from this video. Sebelum kita mulai, Miss mau ingetin kamu lagi, kalau ada pertanyaan, kamu bisa langsung sampaikan di komentar di bawah. Kalau membantu pembelajaran kamu, like videonya. Ajak teman-teman kamu untuk belajar bahasa Inggris, share videonya. Dan jangan lupa subscribe channel Bunda Rara. Let's get it started. Take a look at these words. So, beginners, cara bacanya bukan war, where, war. Penulisan mirip, cara baca mirip. Sekarang kita pelajari apa bedanya, supaya kamu nggak salah pakai. Yang pertama kata war. A situation in which two or more countries or groups of people fight against each other over a period of time. Simpelnya dalam bahasa Indonesia adalah perang atau memulai peperangan. The government doesn't want to go to war unless all other alternatives have failed. Kata berikutnya mirip dengan kata war, tapi ditambah huruf E di belakangnya. Dibaca where. Terjemahan dari where sendiri adalah objects made of material or in the way or place mentioned. Where adalah kata benda, biasanya dia nempel dengan benda lainnya. Jadi maksudnya sebelum atau setelah kata where ada kata benda lagi. For example, ceramic ware artinya peralatan yang terbuat dari bahan keramik. A collection of local ware atau koleksi benda-benda kerajinan lokal. Ada juga warehouse atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah gudang. Dan masih banyak lagi contoh kata lainnya ya beginners. Yuk kita lanjutkan lagi. Kata berikutnya kayaknya kamu pengen baca walk ya. Jadi meskipun penulisannya menggunakan huruf A, tapi ketika dibaca menjadi huruf O. Wow, kayak kamu mau bilang huruf O tapi mulutnya nggak monyong, melainkan sedikit menganga. Oh. Arti kata walk adalah to move or go somewhere by putting one foot in front of the other on the ground, but without running. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah berjalan. For example, the door opened and the cat walked in. Baik, kita ulangi cara pengucapannya. War, perang. Where, peralatan. Walk, berjalan. Langsung 4 kata berikutnya adalah wow. Bacanya apa nih? War. Iya, kalau bacanya pakai bahasa Indonesia, iya seperti itu. Bahasa Inggrisnya beda dong. Please, kita perbaiki cara baca kamu mulai dari sekarang. Kata pertama di sini adalah word. Tulisannya memang pakai huruf A, tapi saat dibaca kayak pakai O gitu ya, menjadi ward. Artinya adalah a separate room or area in a hospital for people with the same type of medical condition. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya adalah bangsal. Contohnya diantaranya adalah maternity ward, surgical ward, psychiatric ward, children's ward. Baik, yang berikutnya ditulis dengan menggunakan huruf O, tapi dibaca E. Word. Apakah word? Kamu pasti familiar dengan yang satu ini. Artinya adalah a single unit of language which means something and can be spoken or written. Dalam bahasa Indonesia simple, artinya adalah kata. Yang pakai A dibaca O, word. Yang pakai O dibaca E, word. Sekarang kamu sudah tahu kan bedanya? Yang berikutnya mirip dengan kata sebelumnya tapi ditambah L di tengah. Dibaca world. Mirip kan? Word, world. Kamu cuma harus mempertegas huruf L yang ada di tengah. World. World artinya the earth with all its countries, people, and natural features. Dalam bahasa Indonesia artinya dunia.
Dan kata yang terakhir di sini mungkin seringkali kamu ucapkan dengan menggunakan huruf O, sehingga terdengar walk. Padahal, kata yang ditulis menggunakan huruf O ini bacanya work. Work means to do something that involves physical or mental effort, especially as part of a job. For example, both my parents work. They work for an engineering company. Kita ulangi cara bacanya dari awal ya. Word, bangsa. Word, kata. World, dunia. Work, kerja. Bukankah kata-kata ini begitu familiar saat kamu belajar bahasa Inggris, tapi kamu seringkali menukar-nukar cara bacanya? Jadi setelah pembelajaran ini, pengucapan kamu jangan salah lagi, oke? Perhatikan ketiga kata berikutnya. Apakah mereka dibaca we're? Of course not we're. Miss ajarin ya, kata yang pertama dibaca wire. Tuh kan, familiar kan dengan kamu? Sering dengar kata wireless? Wire artinya adalah metal in the form of thin thread, atau dalam bahasa Indonesia, kabel. Dan wireless diterjemahkan sebagai nirkabel atau tanpa kabel. Tahukah kamu, kata kedua di sini seringkali dibaca we're atau were. Padahal cara bacanya adalah wear. Wear artinya adalah to have something on your body as a piece of clothing, an ornament, etc. Dalam bahasa Indonesia artinya mengenakan. Jadi apapun yang kamu kenakan di badanmu, gunakan wear, bukan use. Meskipun wear dan use, keduanya artinya adalah menggunakan. For example, I am sitting down and I'm wearing a seat belt. Nah, kata terakhir di sini barulah dibaca i, atau ada e-nya sedikit ya, yaitu weird. Weird is unusual or different, not normal. Dalam bahasa Indonesia artinya aneh, tidak biasa, tidak normal. For example, I'm on TV. It's weird seeing yourself on TV. Beginners, kita ulangi lagi cara bacanya dari awal ya. Wire, kabel. Wear, mengenakan. Weird, aneh. Tersisa dua kata yang akan kita pelajari cara pengucapannya. Perhatikan dua kata berikut ini. Apakah cara bacanya wear? Baik, kata pertama mungkin lebih familiar dengan kamu karena kata ini sering kamu gunakan untuk bertanya. Where artinya di mana. Kata yang pertama dibaca where, kata kedua bukan dibaca where, melainkan were. Were adalah kata kerja bantu, bentuk past atau bentuk lampau dari kata are. Seperti yang Miss sudah jelaskan di video sebelumnya, to be digunakan dalam bentuk present, juga dalam bentuk past. Present saat ini, sedangkan past adalah masa lampau atau masa lalu. Jika were adalah bentuk lampau dari are, maka bentuk lampau dari am dan is adalah was. Berikut penjelasannya. Simak baik-baik dan jangan lupa subscribe channel Bunda Rara. Di dua video sebelumnya, Miss menjelaskan bahwa to be bisa digunakan dalam bentuk kalimat positif dan negatif. Dan juga to be bisa kamu gunakan dalam kalimat tanya. Jadi beginners, perubahannya begini. Orangnya atau disebut subject, I, semula pakai am kalau situasi saat ini. Kalau lampau, jadi pakai was. Sama halnya dengan subject he, she, dan it, semua pakai is kalau situasi saat ini. Kalau lampau, jadi pakai was juga. Yuk kita baca. I was, he was, she was, it was. Dan subjek yang tersisa adalah they, we, you. Semula pakai are di situasi saat ini. Berubah pakai were di situasi lampau. Kita baca, they were, we were, you were. Masih bingung?
any questions? Ada pertanyaan? Kamu bisa sampaikan pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah. Fungsi dari to be-nya sendiri tidak berubah, yang berubah hanya waktunya saja. Beginners, Miss jelasin nih, kapan kamu harus pakai was atau were? Kita langsung ke contoh kalimat. Tahukah kamu siapakah Mozart? Kalau nggak tahu wajar, ia hidup di masa lalu yang berbeda zaman dengan kita. Mozart adalah seorang komposer musik terkenal, kelahiran Austria. Nah, karena menceritakan tentang masa lalu, kita gunakan was. Kita mau membuat pertanyaan nih, apakah Mozart berasal dari Jerman? Jawabannya ya atau tidak? Tentu tidak, karena Mozart berasal dari Austria. Subjek Mozart bisa diwakili oleh kata he atau dia laki-laki. Subjek he atau dia laki-laki memerlukan to be, was. Dalam bentuk pertanyaan, to be was disimpan di awal kalimat, diikuti oleh subjek Mozart, diikuti oleh kata berikutnya berasal dari Jerman, from Germany. Kalimat tanya lengkapnya menjadi, was Mozart from Germany? Jawabannya adalah no. Jawaban pendeknya ditandai dengan adanya kata no, dan not. Dilanjutkan dengan apa? Masih ingat kan? Dilanjutkan dengan kata he, dia laki-laki, sebagai pengganti subjek Mozart. Dan dilanjutkan kembali dengan kata was. Jawaban pendek atau short answers-nya menjadi no, he was not, atau bisa disingkat menjadi no, he wasn't. Dan sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Kamu perhatikan di sini, Miss ngajak kamu membicarakan tentang orang-orang dan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Agar kamu lebih paham jika was dan were mengacu pada hal-hal di masa lalu. Sama seperti contohnya, buat pertanyaan dan jawaban. Let's begin from number 1. Columbus and Copernicus, explorers. Jadi maksudnya apakah Columbus dan Copernicus adalah para penjelajah? Columbus and Copernicus. Ada dua orang, maka subjeknya bisa kita gantikan dengan kata they. Maka to be yang kita perlukan untuk subjek they adalah were. Awali yes no question dengan menggunakan to be, were. Dilanjutkan dengan subjek Columbus and Copernicus. Diakhiri explorers. Kalimat tanya lengkapnya menjadi, were Columbus and Copernicus explorers? Jawaban pendeknya adalah yes, dilanjutkan dengan kata they sebagai pengganti subjek Columbus and Copernicus. Dan sesuai dengan pola short answer, maka they diikuti oleh to be yang sama, yaitu were. Short answer-nya menjadi yes they were. Mau sekalian belajar bikin long answers, boleh juga. Columbus and Copernicus were explorers. Oke, jadi kalimat tanya dan jawaban lengkapnya kita baca sama-sama. Were Columbus and Copernicus explorers? Yes, they were. Columbus and Copernicus were explorers. We're moving to number 2. J.R.R. Tolkien's a film director. Pertanyaannya adalah, apakah J.R.R. Tolkien seorang sutradara film? Jawabannya adalah no, karena J.R.R. Tolkien adalah seorang penulis buku. Subjek dari kalimat tanya ini adalah J.R.R. Tolkien yang bisa diwakili oleh kata ganti he. Dan subjek atau kata ganti he menggunakan to be, was. Yes no questions bisa diawali oleh to be yang diikuti oleh subjek. Was J.R.R. Tolkien a film director? Jawaban pendek no ditandai dengan adanya kata no dan not. Short answers-nya menjadi no, he was not, atau disingkat menjadi no, he wasn't. Kita sekalian belajar bikin long answer-nya. J.R.R. Tolkien wasn't a film director. Number 3. The Beatles from the USA. Apakah band The Beatles berasal dari USA? Jawabannya tidak. Mereka berasal dari Inggris. The Beatles adalah sebuah band yang bisa diwakili oleh kata ganti it. Kata ganti it menggunakan to be, was.
Maka dalam kalimat tanya yes no question, kita awali dengan to be was. Setelah to be was, dilanjutkan dengan subject The Beatles, dilanjutkan dengan from the USA. Maka kalimat tanya yang lengkap menjadi was the Beatles from the USA? Jawaban no ditandai dengan adanya kata no dan not. Setelah no, lanjutkan dengan subjek yaitu The Beatles, namun kita akan menggunakan versi kata gantinya yaitu it. Setelah it, tambahkan to be was. Maka short answer lengkapnya menjadi no, it was not. Atau dapat disingkat menjadi no, it wasn't. Kita akan membuat long answer-nya juga. The Beatles was not from the USA. Masih semangat ngerjain soal kan? Kita lanjut ke nomor 4. Liam Gallagher and Noel Gallagher, members of the band Queen. Maksud dari pertanyaan ini adalah, apakah Liam Gallagher dan Noel Gallagher merupakan anggota dari band Queen? Jawabannya adalah tidak. Liam Gallagher dan Noel Gallagher adalah subjek yang terdiri dari dua orang. Maka kata ganti subjek yang bisa kita gunakan adalah they. Subjek they menggunakan to be were. Maka dalam kalimat tanyanya, kita awali dengan kata were. Dan dilanjutkan dengan subjek Liam Gallagher and Noel Gallagher. Dan sisa kalimatnya adalah members of the band Queen. Jawaban tidak ditandai dengan adanya kata no dan not. Setelah kata no, diikuti oleh subject they dan to be were. Maka short answer-nya adalah no, they were not. Atau disingkat menjadi no, they weren't. Sekalian kita belajar membuat long answer-nya. Liam Gallagher dan Noel Gallagher bukan anggota band Queen. Liam Gallagher and Noel Gallagher weren't members of the band Queen. The last number 5. Alhazen, founder of gravity theory. Apakah Alhazen penemu teori gravitasi? Jawabannya adalah ya. Alhazen adalah subjek yang bisa diwakili oleh kata ganti he. Kata ganti he atau dia laki-laki memerlukan to be was. Jadi kita sudah bisa bikin kalimat tanyanya nih. Diawali dengan kata was, dilanjutkan dengan subjeknya yaitu Alhazen, dan dilanjutkan dengan sisa kalimatnya founder of the gravity theory. Dan jawabannya adalah yes, diikuti oleh subject he dan to be was. Maka short answer-nya adalah yes, he was. Long answer atau jawaban panjangnya adalah Alhazen adalah penemu teori gravitasi. Alhazen was founder of the gravity theory. Beginners, demikian penjelasan was dan were dari Miss Rara. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya dengan grammar focus lainnya. Semoga ilmu yang Miss sampaikan bermanfaat untuk kamu. Dan semoga kamu selalu semangat belajar bahasa Inggris. Jangan ragu-ragu kalau nggak ngerti. Kalau ada pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar di bawah. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!